Halo, jumpa lagi dengan Mando Learning Channel. Kali ini kita akan membahas tentang direction atau arah. Fangxiang. Fangxiang. Berikutnya adalah kata-kata yang akan kita gunakan pada video ini. Teman-teman bisa lihat ya. Namun kita lanjut dulu ya. Fangxiang. Direction, arah. Zuo, left, kiri. You, right, kanan. Shang, up, atas. Xia, down, bawah. Ya, di sini ada 4 mata angin yang kita mulai dari timur dulu, yaitu Tong. Tong itu adalah timur, kemudian dilanjutkan dengan Nan, yaitu selatan, kemudian Si itu adalah barat, dan Pei itu adalah utara. Jadi ketika kita bilang semuanya dalam satu kali, yaitu Tong, Nan, Si, Pei, itu. Kemudian juga diikuti dengan kata Fang. Misalnya Pei Fang itu menyebutkan tentang bagian utara. Dongfang itu bagian timur, Nanfang itu bagian selatan, kemudian Sifang itu bagian barat. Misalnya kita bilang tentang bagian utara dari China, yaitu Zhongguo de Beifang, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan mata angin yang lain atau arah-arah yang lain? Misalnya southwest, northwest, northeast, southeast, yaitu barat daya, barat laut, timur laut, dan tenggara. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai 4 mata angin yang utama ya. Kemudian, jika kita ingin menyebutkan misalnya antara utara dan timur, maka kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu Dongbei. Dongbei, yaitu di sini adalah timur laut. Ya, untuk yang selanjutnya tenggara adalah tenggara timur dan selatan. Saya bilang Tongnan. Kalau barat daya kira-kira apa ya? Ya, kalau barat daya kita bilang dengan Sinan, yaitu antara barat dan selatan. Sinan. Kemudian untuk barat laut kita bilang Sipei. Sipei, yaitu antara barat dan utara. Jadi ini adalah mata angin yang ada, arah mata angin yang ada bisa dipelajari juga. Kemudian ada contoh kalimat. Beijing 市在中国的北方。北京市在中国的北方。Beijing is in the north of China. Beijing berada di sisi utara China, atau berada di utara China. Ya, di sini memang yang kita contohkan adalah bagian-bagian dari China, supaya kita juga belajar tentang negara China. Kemudian ada contoh lainnya, yang tadi kan tentang kota, kalau yang ini tentang negara. Jadi kita akan bilang tentang Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang Indonesia. Yang kita tahu, Indonesia adalah negara Asia Tenggara ya. Jadi di sini kita juga bilang, ini 是东南亚的一个国家。ini 是东南亚的一个国家。Jadi ini itu adalah Indonesia, sudah ditandai dengan warna orange ya. Kemudian Dongnanya itu adalah Asia Tenggara. Dongnan seperti yang tadi kita sudah pelajari itu adalah Tenggara. Ya, di sini adalah singkatan dari benua Asia, yaitu Yachou. Kemudian Guojia itu adalah negara. Nah, kalau misalnya kita mau ke suatu tempat dan kita tidak tahu arahnya bagaimana, kita bisa bertanya pada seseorang, bukan?
Atau mungkin sekarang sudah nggak seperti itu lagi ya, jadi kita tanya ke Google atau kalau di Cina kita tinggal cari di Baidu, seperti itu. Cuman kalau kita sedang benar-benar nggak ada internet mungkin, kita harus tanya pada seseorang, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan belajar dulu kosakata yang diperlukan dalam menanyakan arah. Milu, lost, tersesat. Jolu, by walk, jalan kaki. Kaiche, riding car, mengendara mobil. Juan, Zuo, Huozi, You, Juan, Zuo, Huozi, You. Turn left or turn right. Belok kiri atau belok kanan. Jadi cuan sendiri adalah belok. Kemudian bisa diikuti dengan kata arahnya, yaitu kiri atau kanan. Untuk ini ada kata lain juga untuk belok kanan atau belok kiri. Kita bisa menggunakan wang, sheme sheme, wai. Dalam kasus ini kita ingin belajar tentang belok kanan dan belok kiri ya. Jadi kita bisa bilang wang zuo guai, 或者往右拐. Jadi bisa bilang untuk belok kiri wang zuo guai, untuk belok kanan wang you guai. Seperti itu. Nah, untuk kata wang zuo atau you wang you guai, ini lebih sering digunakan dalam percakapan. Kalau cuan tadi itu lebih formal ya, jadi lebih resmi. Kemudian kita lanjut dulu. 一只走，一只走, yaitu jalan lurus, go straight. 前面 in front, di depan. 后面 behind, di belakang. 旁边 beside, di samping atau sebelah. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa diucapkan ketika menanyakan arah atau bagaimana cara jalannya ke suatu tempat. Jadi diawali dengan nama tempatnya dulu, entah itu bisa bank atau inhang, atau post office, kantor pos, yuji, dan lain-lain. Misalnya ke McDonald, Maitangdao, atau ke supermarket, Chaoshi. Ya, bisa berbagai macam tempat bisa kita sebutkan di sini. Misalnya tadi kita bilang bank ya, inhang, 怎么走? Inhang, 怎么走? Nggak cuma bank aja, bisa kita perjelas lagi bank apa atau bank yang seperti apa. Nah, jadi di sini bisa kita beri nama tempatnya. Kemudian ini ada contoh, saya ini sebenarnya tersesat mau ke bank. Bank terdekat di mana ya? Ya, saya menanyakan cara menuju ke bank terdekat. 我迷路了，可不可以告诉我附近的银行怎么走？我迷路了，可不可以告诉我附近的银行怎么走？ I'm lost. Can you tell me how to get to nearby bank? Saya tersesat. Dapatkah Anda memberitahu saya cara pergi ke bank terdekat? Nah, di sini sudah kita tandai ya, ada warna biru, warna kuning, warna hijau. Warna biru itu artinya fujin, yang artinya nearby atau yang terdekat. Fujin sendiri itu bisa diartikan dengan sekitar juga. Jadi yang di sekitar kita, atau dalam kata lain kita bisa bilang itu yang terdekat. Kemudian untuk warna kuning itu adalah inhang, yaitu bank. Kemudian yang hijau adalah kata tanyanya, 怎么走? Bagaimana cara ke sana.
Nah, di sini ada contoh jawabannya, jadi agak banyak ya, tapi akan saya bagi. Jadi yang pertama itu, sebelum koma pertama itu kita baca terlebih dahulu, yaitu dari sini kita akan jalan lurus. Ni从这边一直走，您从这边一直走。Jadi ini kan kamu kan, jadi dia menunjukkan kita, orangnya menjawab pertanyaan kita nih. Kamu, Jong itu dari, Cepian itu di sini. Ni Jong Cepian. Jadi kamu dari sini. Izijou. Izijou itu artinya jalan lurus. Kemudian bagian kedua, saat kita melihat lampu merah pertama, kita belok kanan. Ranhou. Ranhou itu artinya kemudian. Hantau. Hantau itu melihat. Melihat dan maksudnya melihat dengan jelas. Hantau. Ke. Yang pertama. Hong lü teng. Lampu lalu lintas. Wang. You. Wang you. Belok kanan. Itu. Jadi saat melihat lampu merah atau lampu lalu lintas pertama belok kanan. 然后看到第一个红绿灯往右拐. Kemudian bagian selanjutnya kita berjalan ke kantor pos. 继续走到邮局. 继续走到邮局. 继续 itu artinya melanjutkan atau lanjut. 走 berjalan, 到 itu sampai. 邮局 itu adalah kantor pos. Jadi setelah tadi belok kanan kita lanjut jalan, kita bisa bilang dengan 继续 lanjut berjalan, 到 itu sampai ke 邮局 kantor pos. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu letak banknya sendiri di mana sih? Kita sudah sampai ke kantor pos, kemudian kita ingin tahu letak banknya di mana. Jadi di sini ceritanya banknya ada di depannya kantor pos. 银行就是在邮局的前面。银行就是在邮局的前面. Ya, jadi banknya itu ada di depannya kantor pos. 前面. Bagaimana kalau banknya ada di belakang kantor pos? Ya kita bisa bilang 银行就是在邮局的后面. Jadi kita bisa ganti jadi kita bisa ganti untuk letaknya berdasarkan kosakata yang kita sudah pelajari tadi. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang arah dan cara menuju ke suatu tempat, bagaimana untuk pertanyaannya dan jawabannya kira-kira seperti apa, sudah kita bahas. Jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di video ini dan saya akan mencoba membalas satu persatu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga pelajaran ini dapat membantu kalian semua. 大家再见。